menyeberangi ruang pemurnian. Solusi yang diusulkan Yao Ying untuk menyelesaikan masalah adalah dengan membiarkan beberapa orang suci menciptakan ruang untuk pemurnian. Kemudian dia dan Wu Yun disegel di ruang pemurnian bersama-sama. Terus blokir sampai dua orang itu berubah menjadi satu, maka itu dianggap berhasil. Adapun apa ruang pemurnian ini, sebenarnya tidak sulit untuk dipahami. Yaitu dengan cara memblokir suatu ruang tertentu, kemudian mengisi bagian dalamnya dengan kekuatan yang mirip dengan kekuatan transformasi dan pemurnian. Ini adalah metode umum yang digunakan untuk membedakan keaslian. Namun sekali lagi, cara ini hanya efektif jika digunakan pada satu bagian saja. Misalnya, jika tubuh asli memiliki klon dan klon tersebut ingin mengambil alih, mustahil untuk membedakannya. Misalnya, situasi yang dihadapi Wu Yun saat ini. Meskipun itu bukanlah perbedaan antara tubuh asli dan kloningannya. Namun, ini benar-benar mirip. Jejak pikiran jahat terpisah dari tubuh Wu Yun. Secara umum, dalam ruang pemurnian, tidak ada seorang pun yang akan mendominasi berdasarkan siapa subjek atau entitasnya. Yang lebih penting, hal itu tergantung pada berbagai alasan yang terlibat dan kemampuan individu untuk meresponsnya. Dengan kata lain, sama seperti Wu Yun dan Yao Ying. Begitu berada di ruang pemurnian ini, jika terjadi kesalahan, Wu Yun mungkin akan lenyap, jiwa dan rohnya akan musnah, dan dia akan sepenuhnya digantikan oleh Yao Ying. Ada kemungkinan juga Yao Ying akan menghilang begitu saja, dan dia akan tetap menjadi dirinya sendiri. Keputusan seperti itu sebenarnya relatif adil bagi Yao Ying dan Wu Yun. Dan inilah mengapa Wu Yun tidak terlalu khawatir. Karena ia sangat yakin bahwa kebaikan tidak akan menang atas kejahatan, dapatkah sekadar pikiran jahat benar-benar menjungkirbalikkan dunia dan menggantikannya? Adapun mengapa hal-hal menjadi seperti ini, mengapa Yao Ying tidak membiarkan orang suci mengambil tindakan sendiri untuk menghadapi Wu Yun? Itu karena dia tidak bisa melakukannya. Dan tidak mungkin bagi beberapa tuan suci untuk melakukan hal itu. Dengan kata lain, orang suci tidak akan pernah ikut campur sampai masalah antara Wu Yun dan Yao Ying benar-benar diklarifikasi. Lagi pula, hal ini diperintahkan oleh leluhur tua dari jiwa yang tersisa itu sendiri. Mereka tidak berani menentang. Namun ruang pemurnian ini masih memuaskan. Setelah beberapa saat, Wu Yun dilepaskan dari gua. Dan ruang pemurnian juga telah tercipta. Ruangannya tidak perlu terlalu besar, cukup untuk menampung dua orang saja dan agak lapang. Wu Yun dan Yao Ying telah dikirim ke ruang pemurnian ini. Keduanya duduk bersila. Selanjutnya, yang harus dilakukan semua orang adalah menunggu. Karena 5 dewa suci dan yang lainnya tidak akan ikut campur lagi dalam apa yang terjadi selanjutnya. Sebenarnya, Wu Yun dan Yao Ying tidak perlu berbuat banyak. Yang perlu mereka lakukan hanyalah menunggu. Tunggu kekuatan pemurnian ini memasuki tubuh mereka, lalu hubungkan keduanya menjadi satu melalui struktur kekuatan pemurnian. Mari kita lihat siapa yang akan mampu bertahan pada akhirnya, dan siapa yang akan secara bertahap memudar dan menghilang saat kekuatan pemurnian diserap. Sebelum memulai, baik Wu Yun maupun Yao Ying memiliki gambaran tentang apa yang sedang terjadi. Dengan kata lain, mereka semua memiliki kepercayaan dirinya sendiri. Mereka semua mengira bahwa merekalah satu-satunya yang akan tertinggal pada akhirnya. Namun, ketika kekuatan pemurnian benar-benar mulai memasuki tubuh mereka, baik Wu Yun maupun Yao Ying mulai goyah dalam kepercayaan diri mereka sebelumnya hampir pada saat yang bersamaan. Bukannya sakit, tapi perasaan itu sulit diungkapkan dengan kata-kata. Itu sangat istimewa, sangat tidak nyaman, dan bahkan ada penolakan naluriah. Jika mereka tidak dipaksa melakukannya, saya khawatir Wu Yun dan Yao Ying akan meninggalkan daerah ini secepat mungkin. Namun semakin hal itu terjadi, semakin terpacu mereka berdua untuk bergegas dan menyelesaikannya. Di bawah pembangunan kekuatan pemurnian, Wu Yun dapat dengan jelas merasakan bahwa kesadaran jiwanya segera menyatu dengan kesadaran jiwa Yao Ying di suatu tempat. Tidak di lautan kesadaran Wu Yun, tidak juga di lautan kesadaran Yao Ying. Ia lebih seperti ruang independen yang mirip dengan lautan kesadaran yang dibangun oleh kekuatan pemurnian di tempat lain. Di dalam ruang ini, kesadaran spiritual Wu Yun dan Yao Ying terlibat dalam konfrontasi sengit, tidak terlihat oleh mata telanjang siapapun. Tidak ada kesimpulan pasti tentang menang atau kalah, dan prosesnya tidak akan singkat. Ini pasti akan menjadi pertarungan jangka panjang. Karena sampai batas tertentu, Wu Yun dan Yao Ying adalah orang yang sama. Kecuali cara berpikir yang berbeda, semua hal lainnya cukup untuk tetap konsisten. Termasuk kemampuan, kekuatan tempur, dan berbagai cara.
Oleh karena itu, berbagai metode khusus Wu Yun dalam berurusan dengan orang lain dalam hal roh dan jiwa sama sekali tidak efektif jika menyangkut Yao Ying, dan tidak ada keuntungannya sama sekali. Di luar ruang pemurnian, 5 dewa suci dan yang lainnya tidak pergi. Mereka selalu menunggu di luar dengan cemas dan sabar. Mereka cemas karena ingin mengetahui hasilnya dengan cepat. Mereka sabar karena mereka tahu bahwa hasil masalah ini tidak akan ditentukan terlalu cepat. Dan mereka juga tidak bisa melihat bagaimana Wu Yun dan Yao Ying bersaing satu sama lain. Yang bisa mereka lihat hanyalah Wu Yun dan Yao Ying yang duduk diam di dalam. Faktanya, pada saat ini mereka tidak dapat lagi membedakan secara akurat siapa Wu Yun dan siapa Yao Ying. Bab 3092 sebuah lompatan dalam dunia nyata. Tidak mungkin untuk mengatakannya karena posisi di mana Wu Yun dan Yao Ying duduk akan berubah tak terkendali dari waktu ke waktu. Sebelum saya menyadarinya, 2 hari penuh telah berlalu. Wu Yun dan Yao Ying di ruang pemurnian masih tidak bereaksi sama sekali. Bahkan, mereka berdua tampak lebih tenang dibandingkan 2 hari yang lalu. 2 hari yang lalu, pada awalnya, ada fluktuasi sesekali dalam kekuatan nafas di tubuh kedua orang itu. Tetapi sekarang, fluktuasi kekuatan nafas semacam ini tidak pernah muncul lagi. Sebenarnya, mengapa gejolak itu tidak terjadi? Karena pertarungan roh dan jiwa kedua belah pihak sudah tidak begitu sengit lagi, melainkan sudah relatif tenang. Dengan kata lain, hasil dan kesimpulan akhir pertandingan akan segera terungkap. Di luar, 5 dewa suci dan yang lainnya juga mulai menantikannya. Mereka juga tahu bahwa ini adalah tanda bahwa hasilnya akan segera diputuskan. Benar saja, hanya setengah seperempat jam telah berlalu sejak saat itu. Tiba-tiba, suara pecah yang halus dan tumpul terdengar dari dalam ruang pemurnian. Kemudian salah satu tubuh, yang tidak yakin apakah itu Wu Yun atau Yao Ying, tiba-tiba hancur. Retakan dan pecahan. Dengan cepat, tubuhnya hancur dan hancur, jatuh ke tanah. Tubuh yang satunya lagi yang tidak hancur, jiwanya kembali ke dalam tubuh dan hidup kembali. Dia telah berdiri. Ruang untuk pelatihan juga dibuka oleh 5 penguasa suci. Sambil tersenyum, Wu Yun membungkuk dan mengungkapkan rasa terima kasihnya. 5 dewa suci dan yang lainnya juga memandang Wu Yun dengan puas. Namun, dalam persepsi mereka, orang ini adalah Yao Ying, bukan Wu Yun. Karena Yao Ying lah yang pertama kali berbicara tentang perwujudan pikiran jahat. Jadi mereka secara naluriah berpikir bahwa orang ini adalah Yao Ying. Selamat, kau telah mengalahkan inkarnasi jahatmu, Yao Ying. Kata 5 dewa suci sambil tersenyum. Wu Yun tertegun sejenak, lalu tersenyum dan berkata, saya Wu Yun. Wu Yun tidak menjelaskan terlalu banyak, dia hanya mengatakannya. Karena dia tahu bahwa 5 dewa suci semuanya orang pintar. Jadi, banyak hal yang tidak perlu dikatakan secara eksplisit. Sebutkan sedikit saja dan mereka akan dapat menebaknya. Bahkan jika Anda tidak menebaknya, bahkan jika Anda salah menebak, itu tidak akan berdampak banyak. Bahkan jika kita mundur selangkah dan berkata bahwa Wu Yun yang kalah kali ini, Yao Ying lah yang selamat. Itu tidak akan berdampak banyak pada perkembangan segalanya. Satu-satunya orang yang terkena dampak adalah Wu Yun. Bagaimanapun, Wu Yun dan Yao Ying adalah orang yang sama, hanya cara berpikirnya saja yang berbeda. Sesaat kemudian, 5 orang suci dan yang lainnya menatap Wu Yun dengan ekspresi terkejut di mata mereka. Namun bukan sepenuhnya karena perkataan Wu Yun barusan, aku adalah Wu Yun, yang mematahkan gagasan bawah sadar mereka bahwa Yao Ying adalah satu-satunya yang akan selamat. Yang lebih penting, itu karena perubahan dalam kultivasi Wu Yun. Karena mereka semua tahu betul bahwa sebelum ini, tingkat kultivasi Wu Yun masih selangkah lagi menuju alam guntur suci 6 jalan. Dan pada saat ini, setelah bergabung dengan Yao Ying, tingkat kultivasi Wu Yun sebenarnya langsung meningkat dari kurang dari 6 alam guntur suci ke 9 alam guntur suci, tingkat mengerikan yang menempatkannya hanya selangkah lagi untuk menjadi setengah orang suci. Kengerian ini tidak merujuk pada budidaya itu sendiri. Ini adalah lompatan dalam bidang kultivasi. Dari alam 5 guntur suci ke alam 9 guntur suci, ia hampir mencapai puncaknya, hanya satu langkah lagi untuk mencapai tingkat semi suci. Ini adalah lompatan lebih dari 4 alam. Dengan kata lain, bahkan 5 dewa suci pun merasa sulit untuk memahaminya. Bagaimana Wu Yun melakukannya? Lagi pula, dia baru saja menggabungkan inkarnasi dari pikiran jahatnya sendiri. Di satu sisi, ini tetap saja hanya tiruan. Akan tetapi, tingkat kultivasi klon tidak dapat ditumpangkan dan diserap seperti tingkat kultivasi kultivator lain. Ini merupakan pemahaman dan hukum yang paling lazim dan tidak dapat diubah dalam dunia budidaya. Namun,
Bagaimana Wu Yun berhasil mencapai terobosan yang mengerikan seperti itu dengan menggabungkan inkarnasi pikiran jahatnya sendiri? Mungkinkah cara kultivasi Wu Yun berbeda dari yang lain? Apakah dia melahap dan menyerap klonnya sendiri, yang tidak dapat digunakan untuk meningkatkan kultivasinya, untuk memperkuat dirinya? Apakah ini benar-benar mungkin? Justru karena inilah, dan justru karena mereka tidak bisa mengerti, 5 Dewa Suci dan yang lainnya menatap Wu Yun dengan sangat terkejut. Tetapi tidak peduli betapa terkejutnya mereka. Tidak peduli seberapa tidak percayanya mereka tetap harus menerima hasil ini. Karena semua ini benar-benar terjadi di depan mata mereka. Namun, ada satu hal lagi. Untuk dapat menerobos alam guntur suci, seseorang mesti menjalani baptisan guntur suci yang sesuai. Meskipun Wu Yun telah membuat lompatan maju, dia belum menerima baptisan guntur suci. Sekarang, guntur suci belum datang. Secara logika, guntur suci seharusnya sudah datang sekarang. Biasanya, terobosan lompatan ke depan akan dimulai dari alam awal, mengikuti urutan jatuhnya guntur suci, hingga ke alam akhir setelah terobosan. Mengapa guntur suci belum turun? Hal ini bukan hanya tidak dapat dipahami oleh 5 Dewa Suci. Bahkan Wu Yun sendiri sedikit bingung. Memang, dalam kondisi normal, guntur suci terobosannya seharusnya telah turun. Tetapi mengapa sampai sekarang belum ada tanda-tandanya? Mungkinkah karena lompatan dan lompatanku dalam terobosan, kesengsaraan guntur suciku telah menghilang? Wu Yun menatap langit di kehampaan dan berbisik diam-diam. Tetapi saat Wu Yun menatap ke langit, pada saat berikutnya, pupil mata Wu Yun tiba-tiba mengecil. 5 Dewa Suci dan yang lainnya juga tampaknya telah menyadari sesuatu. Tiba-tiba dia mendongak. Bab 3093 Guntur Suci telah tiba. Langit di atas tiba-tiba berubah warna. Awan petir yang menakutkan berkumpul dengan cepat. Selain itu, agak berbeda dengan kondensasi awan petir pada waktu-waktu lainnya. Biasanya, awan petir suci berkumpul dan datang dengan cepat dari segala arah. Kali ini, awan petir tiba-tiba muncul dari langit cerah yang dapat dilihat dari jauh. Dan ini pulalah alasannya mengapa 5 Dewa Suci dan Wu Yun beserta yang lain tidak menyadari datangnya malapetaka guntur. Sebab kalau awan petir biasa berkumpul dari segala arah, pasti ada tanda-tandanya, dan itu butuh proses. Tetapi kali ini, awan petir berubah terlalu cepat dan datang terlalu cepat, membuatnya mustahil untuk diprediksi atau dirasakan sebelumnya. Langit biru tua tiba-tiba tertutup awan petir hanya dalam beberapa saat. Bahkan kepadatan dan teror awan guntur ini jauh melampaui jangkauan bencana guntur biasa. Dengan kata lain, guntur suci yang normal, tidak peduli apakah itu alam guntur suci 6 jalur atau alam guntur suci 9 jalur, tidak akan pernah menghasilkan guntur suci yang begitu mengerikan dan padat. Mungkinkah semua guntur suci telah bergabung bersama? Tiba-tiba, 5 Dewa Suci berkata demikian. Kalimat inilah yang seketika menyadarkan semua orang yang hadir. Termasuk Wu Yun yang juga tercerahkan oleh kalimat ini. Demikian pula, Wu Yun, yang merasakannya paling jelas, membuat keputusan dalam sekejap. 5 Dewa Suci benar. Memang benar, dilihat dari kepadatan awan petir ini dan besarnya kekuatannya. Saya khawatir hanya jika semua kesengsaraan guntur berkumpul bersama, maka kekuatan yang begitu menggemparkan dan mengerikan dapat dihasilkan. Lebih jauh lagi, ini seharusnya menjadi integrasi semua kekuatan kesengsaraan guntur menjadi satu guntur suci. Benar saja, sesaat setelah pikiran Wu Yun tertuju. Kemudian, guntur suci yang lebih besar dari gunung dan mengeluarkan tekanan gemuruh yang mengerikan muncul dari bawah langit. Yang paling menakutkan bukanlah besarnya ukuran guntur suci itu. Itu juga jenis tekanan dahsyat yang melanda ke bawah. Tekanan semacam ini, apalagi Wu Yun, bahkan 5 Dewa Suci dan para kultivator tingkat suci sejati lainnya merasakan hawa dingin di tulang punggung mereka. Wu Yun merasakannya lebih parah lagi. Ia merasa seolah-olah ada puluhan gunung besar yang menekannya sedemikian rupa sehingga ia hampir tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan kekuatan teknik Dewa Bela Diri tertinggi yang beredar di tubuhnya tampaknya ditekan dan sulit mengalir. Sialan, guntur suci ini datangnya aneh sekali. Puluhan guntur suci berkumpul bersama membentuk satu guntur suci yang jatuh. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari jumlah puluhan guntur suci. Dia pasti tidak tahan. Kita harus mencari cara untuk menolongnya. Kalau tidak, Wu Yun mungkin akan mati. Orang yang berbicara adalah 5 Dewa Suci, dan dia juga yang menyarankan agar mereka mencari cara untuk menolong Wu Yun. 2 Dewa Suci lainnya tentu saja juga melihat kekuatan guntur suci ini. Tentu saja, dapat diduga bahwa Wu Yun kemungkinan besar tidak akan mampu menahan guntur suci dengan kekuatan yang begitu mengerikan.
Namun, waktunya hampir habis. Jika mereka ingin membantu, bahkan para kultivator tingkat suci ini mungkin tidak punya banyak hal untuk diberikan. Lagi pula, sebagai orang luar, mereka tidak dapat secara langsung membantu dalam hal-hal seperti bencana petir. Satu-satunya hal yang dapat kita lakukan adalah membentuk formasi dan membantu Wu Yun melawan. Namun, jika ingin membentuk formasi, itu akan memakan waktu, dan guntur suci telah terbentuk. Akan terlambat untuk membentuk formasi saat ini. Akan tetapi, mereka bahkan lebih tidak rela menyaksikan Wu Yun dihantam hingga menjadi abu oleh guntur suci ini. Inilah orang terpilih yang telah mereka pilih dengan susah payah. Keberadaan Wu Yun mewakili masa depan mereka. Jika Wu Yun mati di bawah guntur suci ini, semua usaha mereka selama beberapa hari terakhir akan sia-sia. Tidak peduli apa, mari kita aktifkan formasi perlindungan istana. Meskipun formasi perlindungan istana penting, hidup dan mati Wu Yun sama pentingnya. 5 Dewa Suci membuat keputusan ini dengan tergesa-gesa. Harus saya katakan, ketika keputusan ini keluar dari mulut 5 Dewa Suci. 2 Tuan Suci lainnya yang hadir tercengang pada saat yang sama. Formasi perlindungan istana merupakan garis bawah terakhir dari istana 6 orang suci dan juga payung perlindungan terakhir bagi istana 6 orang suci. Apakah benar-benar layak menggunakannya di sini? Namun, jika dipikir-pikir kembali, jika Wu Yun mati di sini, apakah itu benar-benar pilihan mereka? Aktifkan formasi perlindungan istana. Jangan ragu, kita harus melindungi anak ini. Tiba-tiba, terdengar suara keras dan agung dari kejauhan. Kecuali Wu Yun, semua orang menoleh ke belakang dengan ekspresi gembira di wajah mereka. Karena yang datang adalah tulang punggung mereka, kakak laki-laki mereka, Tuhan Yang Maha Suci. Atas perintah dari Santo Agung, mereka semua tidak ragu-ragu sejenak, dan masing-masing dari mereka mengerahkan keterampilan terkuat mereka, pergi ke posisi mereka, dan langsung mengaktifkan formasi perlindungan istana. Ledakan. Sebuah suara yang mengejutkan terdengar dari langit. Pada saat itu, langit dan bumi seakan berguncang, langit terkoyak, dan bumi bergetar. Bahkan gempa bumi yang paling dahsyat pun tidak dapat melakukan ini. Tanah istana 6 orang suci berguncang hebat, seolah-olah bisa retak kapan saja. Guntur mengerikan sebesar gunung jatuh dari langit, dan tekanan mengerikan melanda. Punggung Wu Yun langsung membungkuk. Pada saat yang sama, ia juga membuat keadaan pertahanan terkuat yang dapat ia lakukan pada saat itu. Namun, di bawah tekanan seperti saat ini, Wu Yun pasti tidak dapat menampilkan pertahanan terkuatnya dalam kondisi normalnya. Guntur suci telah tiba. Pada saat itu, Wu Yun bahkan merasa bahwa dia akan mati. Bab 3094 Kekuatan Guntur Suci yang Menakutkan. Tapi saat ini, di dalam istana 6 orang suci, beberapa sinar energi melesat ke langit. Meskipun dibandingkan dengan tekanan guntur suci, itu tidak layak disebut. Namun, pilar-pilar cahaya itu tidak hancur sepenuhnya oleh kekuatan guntur suci. Beberapa berkas cahaya, luar biasa kuat. Pada saat yang sama ketika sinar-sinar cahaya ini melesat ke langit, seluruh istana 6 orang suci ditutupi oleh lapisan energi merah gelap yang tampaknya lemah. Energi merah tua ini tampaknya lemah, tetapi sebenarnya kemampuannya tidak lemah sama sekali. Ini adalah formasi pelindung istana 6 orang suci. Setidaknya, ia dapat menahan beberapa serangan tingkat puncak dari para kultivator tingkat suci. Namun, masih belum diketahui apakah formasi perlindungan istana yang dapat menahan beberapa serangan tingkat puncak dari para kultivator tingkat suci ini dapat membantu Wu Yun memblokir pemboman guntur suci ini. Setidaknya, kemunculan guntur suci ini membuat 5 raja suci dan anak buahnya merasakan tekanan yang mengerikan dan membuat bulu kuduk mereka merinding. Jelaslah bahwa kekuatan guntur suci ini bahkan lebih kuat dari kekuatan 5 dewa suci. Apakah ia dapat bertahan masih belum diketahui. Namun, saat energi merah gelap ini muncul, rasa tertekan yang dirasakan Wu Yun menghilang drastis. Meski begitu, masih ada penindasan. Namun, kekuatannya tidak sekuat dulu lagi. Setidaknya, kultivasinya tidak terpengaruh lagi. Dalam sekejap, Wu Yun memanfaatkan momen terakhir dan mengerahkan kekuatannya yang terkuat di saat yang sama. Munculnya 3 pedang Dao juga mengaktifkan warisan Tao yang dipahami dari Xiao Yangzong. Saat berikutnya, terdengar suara Wu Yun berteriak, 3 jalur bergabung menjadi satu, menebas es dan membakar api. Warisan seni bela diri, hancurkan naga langit. 2 teriakan keluar dari mulut Wu Yun pada saat yang bersamaan. Yang pertama adalah 3 kekuatannya, yang merupakan serangan terkuat yang dapat dilancarkannya saat ini. Adapun jurus kedua, itu adalah seni bela diri terkuat yang pernah dipelajarinya dari warisan Tao Sekte Xiaoyang. Kekuatannya tidak kalah dengan Frozen Flame Slash.
Dua gerakan pada saat yang sama. Energi pedang yang mengerikan meledak ke arah guntur suci yang besarnya sebesar gunung. Di sekitar energi pedang itu, ada seekor naga energi mengerikan yang hampir terwujud. Bila keduanya digabungkan, kekuatannya menjadi 2 kali lipat. Pada saat ini, guntur suci yang mengerikan telah membombardir energi merah gelap di pinggiran. Itu dapat dilihat dengan mata telanjang dan dapat dirasakan secara pribadi. Energi merah tua yang menyelimuti seluruh istana 6 orang suci bergetar hebat. Seluruh istana 6 orang suci juga mengalami guncangan hebat yang sama. Guntur suci tidak serta-merta menembus formasi dan menyerang. Sebaliknya, ia terjerat dengan energi merah tua untuk sementara waktu. Pada saat itu, Wu Yun juga melihatnya dengan jelas. Dia dapat merasakan bahwa formasi energi merah tua itu hampir berada di ambang kehancuran. Meskipun Wu Yun tidak tahu apa hubungan formasi merah tua ini dengan istana 6 orang suci. Tetapi dia tahu bahwa pastilah para orang suci dari istana 6 orang suci yang menolongnya. Dia bersyukur, tetapi tidak ada waktu baginya untuk memikirkan hal lain saat ini. Meski formasi itu tidak hancur, ia masih belum mampu sepenuhnya menahan gempuran guntur suci. Guntur suci menembus formasi dan membombardir Wu Yun lagi. Namun kekuatan mengerikan itu jauh lebih lemah dari sebelumnya. Saat menghadapi guntur suci yang melemah ini, Wu Yun tidak begitu takut. Faktanya, dia bertekad untuk menang. Tebasan api terbakar yang tersegel es, yang terbungkus dalam naga pemadam cahaya, telah menyapu ke atas. Ledakan. Konfrontasi lainnya. Namun kali ini, suaranya jelas tidak terlalu keras. Tebasan api membeku es dan naga cahaya penghancur langit sekecil jarum saat menghadapi guntur suci yang sangat besar. Meski ukurannya mungkin tampak kecil, kekuatannya tidak boleh diremehkan. Sebuah lubang terukir pada guntur suci itu, cukup besar agar Wu Yun dapat berdiri dengan nyaman. Energi pedang membumbung tinggi ke angkasa. Tebasan api terbakar yang tersegel es langsung menembus petir suci. Ledakan. Suara pemboman yang dahsyat itu terdengar lagi. Bumi berguncang, dan energi dahsyat menyebar ke lingkungan sekitar. Namun kekuatan dahsyat ini tidak menyebar terlalu jauh. Untuk mencegah seluruh istana 6 orang suci dan para pengikutnya terkena dampaknya, beberapa tuan orang suci yang hadir mengambil tindakan pada saat yang sama untuk memblokir akibatnya. Adapun Wu Yun, dia berdiri tegak di dalam lubang yang tercipta oleh tebasan api tertutup es dan naga cahaya penghancur langit, menunggu berakhirnya guntur suci. Tentu saja, apa yang disebut stabilitas ini bukanlah stabilitas yang benar-benar lengkap. Meskipun lubang berlubang ini tidak terkena petir suci secara langsung. Namun akibat dari sekelilingnya akan terus menghantam tubuh Wu Yun. Namun dihalangi oleh Wu Yun. Demikian pula, justru karena bantuan energi merah gelap di pinggiran, kekuatan guntur suci sebagian besar melemah. Jika tidak, metode Wu Yun mungkin tidak cukup untuk melawan guntur suci ini. Lagi pula, setelah melemah setengahnya, daya tahan Wu Yun masih tergolong lemah. Tetapi apapun yang terjadi, Wu Yun berhasil menahan guntur suci kali ini. Kultivasinya menjadi stabil. Ketika guntur suci itu menghilang dan semua yang ada di sekitarnya kembali tenang, Wu Yun menghela napas lega, berbalik, dan memandang ke arah 5 dewa suci dan yang lainnya yang berdiri tidak jauh dari sana, begitu pula dewa suci agung yang datang di belakang. Wajahnya penuh rasa terima kasih. Tak perlu dikatakan lagi, jika tidak ada lapisan formasi energi merah tua, Wu Yun pasti tidak akan mampu menahan kekuatan guntur suci yang terkondensasi dari puluhan guntur suci. Bab 3095 Formasi Perlindungan Istana. Terima kasih banyak atas bantuan Anda, para Santa Senior. Wu Yun membungkuk dan mengungkapkan rasa terima kasihnya dengan sangat tulus. Akan tetapi, dia masih belum tahu apa formasi energi merah gelap itu. Pada saat yang sama, ia juga melihat bahwa energi merah tua tidak lagi stabil seperti sebelumnya. Meskipun belum mencapai titik retak, aura dan perasaan yang dilepaskan jelas berbeda dari sebelumnya. Tidak stabil, dan bahkan tampak seperti akan retak kapan saja. Tetapi Wu Yun hanya merasa malu saat itu dan tidak terlalu memikirkannya. Karena dia tidak menyangka istana 6 orang suci akan menggunakan formasi perlindungan istana untuk membantunya. Formasi perlindungan istana melambangkan keamanan seluruh istana 6 orang suci. Wu Yun tidak menyangka istana 6 orang suci akan melakukan hal ini. Namun, dia salah. Dengan kata lain, dia meremehkan betapa istana 6 orang suci menghargainya. Faktanya, ketika Wu Yun membungkuk untuk mengungkapkan rasa terima kasihnya, dia telah memperhatikan ekspresi aneh di wajah beberapa orang suci. Dan keanehan ini pastinya bukan karena dia. Atau mungkin bukan hanya karena dia. Wu Yun melihat wajah beberapa orang suci penuh dengan kekhawatiran.
Selain menatap Wu Yun, sebagian besar waktunya matanya terfokus pada energi merah gelap di atas. Pada saat ini, Wu Yun mulai menyadari bahwa formasi energi merah tua ini mungkin tidak sederhana. Jika itu adalah formasi sederhana dan biasa, orang-orang suci besar ini mungkin tidak akan begitu khawatir. 5 Dewa Suci, terima kasih atas bantuan kalian tadi. Bolehkah aku bertanya formasi macam apa ini yang melepaskan energi merah gelap yang menyelimuti seluruh istana? Setelah ragu sejenak, Wu Yun bertanya sambil mengerutkan kening. Namun dalam hatinya sudah ada sedikit kekhawatiran. Ini adalah formasi perlindungan Istana Agung milik istanaku. Kupikir formasi itu bisa menahannya, tetapi sekarang tampaknya guntur suci itu masih terlalu kuat. Formasi perlindungan istana telah rusak. Penguasa suci kelima mengerutkan kening, dan meskipun dia berusaha sekuat tenaga untuk terlihat tenang, orang masih bisa mendengar sedikit kegugupan dalam suaranya. Adapun Wu Yun, ketika dia mendengar kata-kata Palace Protection Array, seluruh hatinya tiba-tiba terasa menegang. Wu Yun secara alami sangat jelas mengenai apa yang diwakili oleh formasi perlindungan istana. Wu Yun juga sangat jelas tentang apa arti kerusakan pada formasi perlindungan istana. Inilah fondasi istana 6 orang suci. Fondasi yang rusak cukup membahayakan istana 6 orang suci. Apa yang harus kita lakukan? Apakah ini serius? Tanya Wu Yun dengan tergesa-gesa. Pada saat ini, dia benar-benar gugup. Lagi pula, apapun alasannya, formasi perlindungan istana rusak karena dia. Jika kerusakannya terlalu parah, konsekuensinya bisa sangat buruk. 5 orang suci tidak menjawab pertanyaan Wu Yun. Dilihat dari wajahnya saja, situasinya tidak baik. Namun saat Wu Yun hendak bertanya lebih lanjut, dia mendengar Sang Suci Agung melambaikan tangannya. Meskipun situasinya tidak baik, masalah ini tidak ada hubungannya denganmu. Lao Wu, bawa si kecil pergi dari sini dulu. Aku akan mengurus akibatnya di sini. Adapun pergi ke gerbang surgawi lainnya untuk memahami kitab suci surgawi, itu juga terserah padamu. Nada bicara Tuan Suci Agung terdengar tenang, tetapi kata-katanya dipenuhi dengan kekhawatiran yang tak terlukiskan. Dan di tengah kebosanan dan kekhawatiran ini, ada keagungan yang tak tertahankan. Meskipun Wu Yun ingin terus bertanya, dia memaksa dirinya menahan kata-kata yang ada di ujung lidahnya. Hal yang sama berlaku untuk 5 Dewa Suci. Dapat dilihat bahwa 5 Dewa Suci khawatir tentang formasi perlindungan istana, tetapi dia juga tampaknya lebih memperhatikan urusan Wu Yun. Wu Yun, ikutlah denganku. Setelah beberapa saat, 5 Dewa Suci menghela nafas dan pergi bersama Wu Yun. Kita ke Tongtianmen dulu. Dalam perjalanan, 5 orang suci bahkan tidak berhenti. Dia tampak sangat cemas. Dia ingin sekali membiarkan Wu Yun pergi ke beberapa gerbang surga utama yang tersisa untuk memahami semua karakter dalam kitab suci surga. Adapun Wu Yun, pada saat ini dia telah memahami 3 karakter Yi Tianjing. Saya sudah mengerti 1,5. Yao Ying juga punya 1,5. Setelah keduanya menyatu, semua karakter kitab suci surgawi secara alami memasuki tubuh Wu Yun. Apa yang Yao Ying telah pahami, tidak perlu lagi Wu Yun pahami atau cari bantuan dari kekuatan luar. Bagaimanapun, dalam arti tertentu, mereka adalah orang yang sama. Namun apa yang dipedulikan Wu Yun saat ini bukanlah ini. Dia lebih khawatir terhadap formasi pelindung istana 6 orang suci. Setelah beberapa kali bertanya, akhirnya aku mengetahui dari 5 Dewa Suci bahwa kerusakan pada formasi pelindung istana itu pasti tidak ringan. Meskipun tidak akan langsung runtuh. Namun paling lama tidak lebih dari 1 bulan. Dengan kata lain, jika tidak dapat diperbaiki, formasi pelindung istana 6 orang suci pasti akan runtuh dalam waktu sebulan. 5 Dewa Suci mendesah dan melambaikan tangan mereka berulang kali. Anak kecil, jangan khawatir, dan jangan salahkan dirimu sendiri. Ini adalah pilihan kita, dan itulah yang harus kita lakukan. Yang perlu kamu lakukan adalah menyerap dan memahami semua kitab suci makna kata yang tersisa, dan kemudian meningkatkan kultivasimu ke tingkat yang menurutmu cukup kuat. Sekarang, kami telah mempertaruhkan segalanya padamu, bekerja keraslah. Tentu saja, tidak perlu memiliki beban psikologis, dan jangan tidak sabar, tetaplah berpikiran normal dan bekerja keras. Sama seperti kedatanganmu, semuanya ditentukan oleh kehendak Tuhan.